kita menang dalam suatu peperangan tapi kemudian decline sesudahnya. Akan ada benturan yang panjang. Ya. Akan ada kekacauan yang panjang. Dan kekuatan-kekuatan utama dunia ini akan keluar sebagai pemenang yang lelah. Pertarungan imperium seperti ini itu akan terjadi peristiwa menang kalah silih berganti. Kalau kita terlibat dalam perang nuklir, paling sedikit lebih dari 5 miliar manusia akan hilang dari muka bumi. Jangan mereka pikir karena pemimpinnya Rasul terus menang terus. Enggak. Ya. Mau pemimpinnya Rasul mau bukan, Anda akan masuk dalam hukum ini. Hukum menang dan kalah. Orang Indonesia itu punya masalah dalam hal need to achieve-nya. Jadi keinginannya untuk bermimpi yang besar-besar, keinginan melakukan prestasi yang besar-besar itu rendah. Kita tidak biasa kampanye yang besar-besar seperti itu ya. Kan kita senang yang kecil-kecil, main gimmick, iya kan? Gimmick. Jadi kalau nggak jauh dari sembako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gelora, semangat Indonesia. Kembali bersama saya Deddy Minggumelar dalam Anies Mata Menjawab. Yang pertama tentunya saya ingin berdoa agar kita semuanya sehat walafiat. Dan yang kedua, terima kasih atas segala pertanyaannya sudah masuk kepada kami. Dan kelompok pertanyaannya kurang lebih mengapa Indonesia harus jadi superpower baru seperti dalam episode yang lalu. Kali ini kita akan membahas, bisakah Indonesia menjadi superpower baru? Assalamualaikum Pak Anies. Waalaikumsalam. Sehat selalu? Sehat. Salam Gelora. Salam Gelora. Terima kasih sudah share, sudah subscribe, dan sudah komen di Anies Mata Menjawab. Nah, kali ini kita akan berbincang mengenai kelanjutan dari yang minggu lalu, Pak Anies. Ya. Pak Anies mengatakan dalam pikirannya adalah satu konstruksi bagaimana melanjutkan ruh nasionalisme baru. Di dalamnya adalah diantaranya tentang mengapa kita harus jadi superpower baru untuk bisa menguasai dunia dalam pengertian paling tidak membangun Indonesia, mempertahankan dan melanjutkannya. Nah, sekarang apa mungkin pertanyaannya dari masyarakat? Benar nih, bisakah Indonesia jadi superpower baru? Jadi terima kasih Bang Ming ya. Kita sekarang ada di kelompok pertanyaan kedua. Terbanyak ya. Tentang visi misi Gelora yang berhubungan dengan ide menjadikan Indonesia sebagai superpower baru. Sebenarnya di episode yang lalu ketika saya menjelaskan bahwa mengapa Indonesia harus menjadi superpower baru, karena kita membutuhkan ruh nasionalisme baru. Dan makna dari fakta menjadi superpower itu, kalau kita pakai bahasa agama ya, menjadi rahmat bagi dunia. Rahmat bagi dunia. Jadi rahmat bagi dunia ini. Nah, menjadi rahmat bagi dunia itu ya. Rahmatan lil alamin. Ya, yang sering itu kita dengar. Bahasa agamanya. Jadi kita jangan bikin kata superpower itu bahasa yang serem. Menakutkan bahwa kehadiran kita seperti ancaman bagi orang lain. Enggak. Kita membutuhkan kekuatan yang besar supaya kita bisa mendistribusikan rahmat bagi dunia. Karena dunia sedang ada dalam ancaman perang, ada ancaman bencana karena perubahan iklim, betul. Dan akan ada transisi panjang. Ya, pangan dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita kembali kepada diri kita sendiri sebagai bangsa Indonesia. Bisakah kita ini sebagai bangsa Indonesia menjadi kekuatan superpower atau menjadi pemimpin dunia? Atau bagi penyebar rahmat? Iya. Kita tanya dulu diri kita ini kan. Jawaban atas pertanyaan ini itu akan memaksa kita menjawab masalah ini dalam 4 perspektif. Yang pertama, peluang. Catat ini. Yang kedua, kemauan. Ya. Yang ketiga, jarak. Yang keempat, waktu. Jarak ya. Jadi peluang, kemauan, jarak dan waktu. Peluang maksudnya, apa ada peluangnya Indonesia menjadi superpower baru? Apa ada? Jadi kita tengah mencari opportunity-nya. Iya. Kan sekarang ada Amerika, ada Cina, ada Rusia, ada Eropa. Ya kan? Mungkin kita nyelip di situ. Bisa nggak Indonesia jadi yang kelima? Ya. Selama ini saya juga suka menggunakan istilah kekuatan kelima dunia.
Karena saya ingin Indonesia duduk bersama 4 kekuatan utama itu tadi. Ya. Jadi kehadiran kita tidak mengeliminir yang lainnya. Tetapi kita ingin memastikan bahwa bukan hanya mereka berempat. Ya. Iya kan? Nah sekarang ada peluangnya atau tidak? Saya ingin bicara peluang ini dari perspektif sejarah. Karena ini cara yang paling gampang untuk melihat masa depan kita. Jadi memandang masa depan kita dari perspektif sejarah. Ada 2 fakta sejarah yang saya mau ungkapkan pada kesempatan ini. Yang pertama, sejarah yang berhubungan dengan Islam dan Barat. Islam dan Barat. Ya. Seperti yang kita tahu bahwa salah satu fakta paling keras dalam persinggungan Islam dengan Barat adalah Perang Salib. Perang Salib ini berlangsung dalam 8 gelombang selama 200-an tahun kira-kira. Dari abad ke-11 sampai dengan abad ke-13 Masehi ya. Efektif kalau kita mengatakan Perang Hittin itu abad ke-12 kira-kira selesainya ya. Atau abad ke-5 sampai abad ke-7 Hijriah kira-kira. Kita sebagai umat Islam mengenang perang ini dalam peristiwa Perang Hittin yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Kita mengenang perang itu karena kita memenangkan perang itu. Tapi jarang sekali umat Islam yang membaca apa yang terjadi setelah kemenangan dalam Perang Salib itu. Apa yang terjadi di dunia Islam dan apa yang terjadi di Barat. Saya ingin cerita yang terjadi di Barat dulu. Yang terjadi di Barat setelah Perang Salib itu adalah Renaissance. Kekalahan dalam Perang Salib itu menciptakan guncangan besar dalam skala kognitif, pemikiran, dan falsafah hidup bangsa-bangsa di Eropa. Ya kan? Dan persinggungan dengan dunia Islam menyebabkan mereka mengalami persinggungan dalam sains. Jadi dalam sejarah Eropa kita akan mengenang bahwa abad ke-13, abad ke-14, abad ke-15 Masehi ini adalah abad kebangkitan sains. Abad kebangkitan ilmu pengetahuan yang menyebabkan terjadinya benturan antara sains dengan gereja. Antara ilmuwan dengan gereja. Kaum gereja. Iya. Iya kan? Kalau kita baca lagi, apa yang terjadi setelah abad ke-15? Setelah abad ke-16, ke-17 dan seterusnya, itu kebangkitan Eropa. Iya kan? Termasuk revolusi industri di dalamnya itu. Nah, setelah Renaissance itu kan. Ya. Jadi kalau kita melihat fakta sejarah ini, kita melihat bahwa kekalahan Eropa dalam Perang Salib itu adalah awal dari kebangkitan yang hakiki yang mereka alami. Pertama dimulai dengan kebangkitan ilmu pengetahuan. Ya. Mereka pasti mendapatkan semangat itu dari persentuhan mereka selama 200-an tahun dengan dunia Islam yang mengubah sama sekali sejarah mereka selanjutnya gitu loh. Jadi kalau kita membaca dari mana akar lahirnya Renaissance itu, ini adalah akibat persentuhan yang sangat panjang selama masa Perang Salib itu. Jadi sementara kita membaca, kita menang dalam Perang Salib itu, sebenarnya yang sedang terjadi di Eropa ini adalah kebangkitan sesudahnya. Apa yang terjadi di dunia Islam setelah abad ke-7 Masehi? Kemunduran. Iya kan? Itu kemunduran. Sekarang saya mau kita lanjutkan sedikit. Ya. Pada abad ke-15, kalau kita lihat ya, ini kan masa Renaissance berlangsung sudah 200-an tahun sesudahnya kan. Kita mengenang lagi satu peristiwa besar dalam sejarah Islam, yaitu pembebasan Konstantinopel tahun 1453. Ya kan? Kita mengenang itu sebagai momen kehebatan, kemenangan dari Ottoman. Ya kan? Memang kita menghilangkan pusat pertahanan politik terakhir dari Romawi di sebelah timur. Itu benar. Gitu ya. Tapi kalau kita lihat selanjutnya, apa wilayah yang menjadi wilayah pengaruh dari Ottoman?
Ottoman kelihatannya seperti bergerak ke barat, tapi setelah kekalahan mereka di Wina, Sulaiman the Magnificent itu menghentikan semua ekspansi sesudahnya ke Eropa itu. Di Wina, stop sampai di situ. Yang kita tidak baca adalah 40 tahun kemudian itu Andalusia jatuh. Iya, ke tangan Romawi. Tahun 1492. Iya. Bersamaan dengan itu Columbus menemukan benua Amerika. 4 tahun sesudahnya Vasco da Gama masuk ke anak benua India. Artinya apa? Renaissance ini telah melahirkan revolusi maritim. Dan wilayah yang dikuasai oleh Ottoman seluruhnya adalah wilayah darat. Satu-satunya laut yang dikuasai oleh Ottoman itu Laut Mediterania. Laut Mediterania ini seluas laut Indonesia. Sama dengan Indonesia. Iya kan? Seluas laut Indonesia. Tapi begitu ada revolusi maritim, begitu Columbus menemukan Amerika, begitu anak benua yang ditemukan, tahun berapa sih Portugis masuk ke Indonesia? 1511. Iya. Iya kan? Berapa jauhnya antara ketika 92 1453 ketika Ottoman membebaskan Konstantinopel dengan saat jatuhnya Andalusia, lalu kemudian penemuan benua Amerika, penemuan anak Jaraknya benua dekat Indah sekali. dan Asia Tenggara, lalu kemudian Indonesia menjadi jajahan. Jaraknya berdekatan ya. Cuma setengah abad lebih. Iya, jaraknya berdekatan. Iya kan? Setengah abad lebih. 40-an. Jadi revolusi maritim ini telah mengubah lanskap dunia. Orang menemukan dunia ini lebih utuh sudah gitu kan. Oleh karena itu, Laut Mediterania sejak saat itu menjadi tidak terlalu relevan. Karena bangsa-bangsa Eropa menemukan sumber kekayaan baru yang jauh lebih besar daripada sekedar apa yang ada di situ. Sementara Ottoman ada di sini. Kalau kita balik lagi nanti ke sejarah modern, inilah yang menjelaskan kenapa kemudian Ottoman itu tumbuh sebagai imperium tua dan kalah dalam Perang Dunia Pertama. Karena akar kemajuannya itu sudah terjadi sebelumnya. Ini satu ya. Jadi kita bicara fenomena sejarah gitu. Setelah pertarungan yang lama, ini terjadi kebangkitan dalam bentuk yang lainnya. Kita menang dalam satu peperangan tapi kemudian decline sesudahnya. Sekarang kita lihat fakta kedua yang saya mau jelaskan. Perang Dunia Kedua melahirkan dua pemenang. Satu sekutu, yang satu lagi Uni Soviet. Iya kan? Tapi kita mencatat bahwa Inggris dan Prancis setelah Perang Dunia Kedua itu mengalami decline. Iya kan? Mereka tidak lagi menjadi imperium yang menguasai dunia. Kita bisa mengatakan bahwa abad Inggris itu adalah abad ke-18 dan abad 19. Abad 20 adalah abad Amerika. Bukan lagi abad Inggris. Ya kan? Dan Anda bisa menyaksikan sekarang, menyedihkan bahwa Inggris tidak punya pemimpin dari dalam negerinya sendiri gitu kan. Iya. Iya kan? Ini kan pemimpinnya orang India sekarang. Wali kotanya. Suka atau tidak suka ya? Iya. Iya kan? Suka atau tidak suka itu. Nah, jadi imperium ini menang dalam Perang Dunia Pertama, menang dalam Perang Dunia Kedua, tapi kemudian decline sesudahnya. Kalau kita baca Amerika, sepanjang periode antara Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, ini negara yang paling babak belur secara ekonomi. Great Depression itu terjadi tahun 1929 dan mempengaruhi dunia seluruhnya sampai tahun 1939. Begitu selesai Great Depression, orang masuk ke Perang Dunia Kedua. Ya kan? Babak belur mereka di sini. Tapi dua pemenang ini, yaitu Amerika dengan Uni Soviet, ya kan, melahirkan satu fakta baru bahwa Perang Dunia Kedua menyelesaikan era satu imperium, yaitu Inggris, dan melahirkan satu imperium baru, namanya Amerika. Iya kan? Kita bisa mengatakan bahwa Inggris dan Amerika ini kelanjutan dari sisi induk peradabannya, itu benar.
Induk peradabannya tetap sama. Ini peradaban barat semuanya. Masih bagian dari proses kemajuan dan atau bahkan peak atau puncak dari kemajuan peradaban barat itu. Kita bisa mengatakannya begitu. Dari dua fakta sejarah ini saya mau menjelaskan bahwa di mana letak peluang Indonesia untuk menjadi superpower baru. Karena sekarang sedang terjadi hal yang sama seperti yang terjadi dulu. Pengulangan sejarah. Iya. Akan ada benturan yang panjang. Iya. Akan ada kekacauan yang panjang. Dan kekuatan-kekuatan utama dunia ini akan keluar sebagai pemenang yang lelah. Pemenang yang lelah ya. Iya. Siapapun yang menang di antara mereka, dia akan keluar sebagai kekuatan yang lelah. Kehilangan seluruh energi mereka. Karena berperang. Akibat pertarungan yang sangat panjang itu dan sangat melelahkan itu, seperti yang saya katakan, Inggris menang dalam Perang Dunia Kedua. Tapi dia decline sesudahnya. Iya kan? Perancis menang dalam Perang Dunia Kedua, tapi dia decline sesudahnya gitu loh. Siapa yang menang misalnya nanti dalam pertarungan ini, Amerika dengan Cina, dengan Rusia dan seterusnya, kita tidak tahu. Tetapi kita bisa mengatakan bahwa pertarungan imperium seperti ini itu akan terjadi peristiwa menang kalah silih berganti. Karena dia tidak difinalisasi dalam satu event. Bedanya Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, Perang Dunia Pertama itu bisa dikatakan sebagai perang yang tidak selesai. Unfinished war. Karena tidak ada satu instrumen yang membuat pemenang itu menjadi pemenang mutlak. Tapi dalam Perang Dunia Kedua, begitu bom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, semua orang percaya bahwa Amerika memiliki kekuatan yang bisa menyelesaikan perang secara tuntas. Namanya nuklir. Iya kan? Sekarang semua kekuatan adidaya ini punya nuklir. Dan saya kira salah satu pesan yang mau disampaikan dalam film Oppenheimer nih sekarang ya. Ini pemimpin dari Manhattan Project yang menciptakan nuklir ini. Sebenarnya adalah pesan moralnya gitu. Kalau kita terlibat dalam perang nuklir, paling sedikit lebih dari 5 miliar manusia akan hilang dari muka bumi. 5 miliar orang akan hilang dari muka bumi kalau nuklir terjadi perang. Ya. Artinya orang akan menghindari perang itu. Walaupun semua orang bersiap. Masing-masing punya nuklir. Masing-masing punya nuklir. Ya kan? Karena itu, kenapa Amerika dalam masa perang dingin mengubah strateginya? Jadi karena Soviet juga punya nuklir, 20 tahun kemudian orang semua percaya kalau kita sama-sama punya nuklir, nuklir ini akhirnya berubah fungsi menjadi deterrence saja, hanya untuk mencegah itu. Sebab kalau kamu mulai, saya akan membalasnya. Dan tidak ada winner di sini, tidak ada pemenangnya. Kita dua-duanya akan kalah. Karena dua-duanya akan kalah, kita tidak akan menggunakan senjata ini. Jadi apa yang dilakukan oleh Amerika? Kalau begitu, perangnya, battlefield-nya, medan tempurnya kita pindah. Apa itu battlefield yang baru? Bagaimana membuat sistem kapitalisme itu lebih berfungsi daripada sistem komunisme? Apa yang mereka lakukan? Rekrut Cina. Tahun 62, hubungan Cina-Uni Soviet ini putus. Dan mulailah Cina itu mulai direkrut. Amerika membangun Cina terutama di era Deng Xiaoping ke atas. Jiang Zemin dan selanjutnya tahun 80-an dibangun Cina itu. Dikasih transfer teknologi, dikasih investment besar-besaran, dan dikasih pasar. Ya kan? Iya. Walhasil Uni Soviet runtuh. Bukan karena ada perang antara Amerika dengan Uni Soviet, tapi karena sistem komunisme terbukti tidak bisa bekerja. Ya kan? Nah sekarang Amerika muncul sebagai pemenang tunggal. Ya kan? Karena dia pemenang tunggal, dia merasa bebas melakukan apa saja. Tapi ini tidak berlangsung lama. Cuma 30 tahun dan sekarang Amerika punya pesaing baru. Cina, Rusia. Apakah kita akan kembali ke sistem bipolar lagi? Saya tidak percaya.
Apakah kita akan kembali ke sistem multipolar? Itu yang diinginkan oleh para pihak, oleh para pemain baru, penantang baru ini. Tetapi yang bisa kita pastikan bahwa akan terjadi konflik geopolitik dalam waktu yang lama yang akan sangat melelahkan, bisa menjadi sebab kebangkitan satu bangsa, bisa juga menjadi sebab keruntuhannya karena kelelahan. Di situ ada opportunity. Di situ ada peluang bagi kita. Di tengah keretakan inilah ada peluang. Di tengah keretakan antara bangsa-bangsa kuat itu Ada peluang. Di sini ada peluangnya. Nah, dengan demikian kita bisa menjawab satu pertanyaan. Sebab begitu yang kuat ini berperang, kan mereka perlu kawan. Itu artinya apa? Akan terjadi pembentukan aliansi-aliansi baru di kemudian hari kan? Bisa juga aliansi yang ada ditutup, bisa juga aliansi yang baru dibuka. Ya kan? Membangun satu kekuatan baru. Satu kekuatan baru. Biasanya begitu terjadi crash seperti itu selalu ada peluang. Siapa yang masuk di situ, nah dia akan jadi. Di tengah krisis itu di situ ada opportunity. Ada peluang. Jadi saya percaya bahwa Indonesia ini punya peluang itu. Ya. Catat, Indonesia punya peluang di tengah Karena krisis. ada keretakan secara geopolitik sekarang ini. Dan ini akan terjadi transisi yang sangat panjang, yang sangat melelahkan. Dan juga sangat membingungkan itu. Nah, pertanyaannya bagi kita di Indonesia yang kedua, kita punya kemauan atau tidak? Jadi punya kemauan atau tidak ya. Peluang itu sudah ada di tengah krisis ya. Kemudian kemauan kita mau atau tidak? Ini peluangnya ada. Kalau kita bicara peluang, peluang untuk menjadi negara superpower itu ada sekarang. Sebab dunia sedang sangat kacau dan di tengah kekacauan seperti ini akan lahir kekuatan-kekuatan baru dan akan mati atau runtuh atau decline kekuatan-kekuatan yang ada. Itu pasti. Selalu seperti itu. Itu hukum alam. Dan itu yang dimaksud di dalam Quran, watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan itulah hari-hari kemenangan dan kekalahan kami pergilirkan di antara manusia. Ini yang saya sebut dengan teori siklus. Dan disitulah alasan mengapa kita mengatakan ada peluang. Ini bulat, sekali Anda di atas, sekali Anda di bawah. Oke. Nah, ini ada peluang bagi Indonesia untuk ada di atas. Ya. Tinggal kemauannya. Nah, ini hukum siklus ini adalah sunnatullah. Itu tidak bisa diganti. Dan Allah yang mengatakan watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ayat ini turun kapan? Turun setelah kaum muslimin kalah dalam perang Uhud. Karena kalah dalam perang Uhud, maka Allah memberi mereka pelajaran tentang sunnatullah, tentang hukum kemenangan dan kekalahan. Karena sebelumnya mereka menang. Menang di mana? Perang Badar. Jangan mereka pikir karena pemimpinnya Rasul terus menang terus. Enggak. Mau pemimpinnya Rasul mau bukan, Anda akan masuk dalam hukum ini. Hukum menang dan kalah. Kalau Anda punya syarat untuk menang, Anda akan menang. Kalau Anda punya sebab kekalahan, Anda akan kalah. Sederhana seperti itu kaidahnya. Nah, pertanyaan tadi soal kemauan. Nah, seperti apa kemauan? Seperti kalau apa kita yang bicara kemauan, saya ingin menjelaskan ini dari sisi mindset kita sebagai bangsa. Gitu. Saya selalu mengatakan begini ya. Kalau dulu pernah kita membangun yang namanya Candi Borobudur dan menjadi warisan dunia. Itu kan abad ke-8, abad ke-9 Masehi. Artinya kita ini punya kapasitas. Ada sebagai bangsa. Tapi apa kita punya kemauan atau enggak? Kan itu masalah lain kan? Betul. Nah, saya melihat ini Bapak. Saya secara tekun mempelajari psikologi kita sebagai bangsa ini. Yang saya rasakan bahwa, dan saya temukan tahun 2012 dulu, saya coba bikin penelitian tentang core value orang Indonesia itu ya. Saya memang merasakan bahwa orang Indonesia itu, dan ini juga dicatat oleh Mukhtar Lubis ya dalam buku Manusia Indonesia itu ya. Orang Indonesia itu punya masalah dalam hal need to achieve-nya. Jadi keinginannya untuk bermimpi yang besar-besar, keinginan melakukan prestasi yang besar-besar itu rendah. Itu. Saya kira ini adalah tantangan bagi setiap pemimpin.
tantangan bagi setiap pemimpin untuk mengubah mindset ini. Kalau kita lihat zamannya Pak Habibie dulu ya, itu kan satu prestasi teknologi yang luar biasa, satu lompatan yang luar biasa. Bikin pesawat terbang. Dia bisa mengubah negara kita ini dalam waktu yang cepat. Dan salah satu yang menonjol dari Pak Habibie itu kan dia need to achieve-nya tinggi. Dia keinginannya untuk melakukan hal-hal besar itu luar biasa kuatnya. Nah, kita punya masalah dari sisi ini. Miskin cita-cita. Takut punya mimpi besar. Kemampuan ada. Tapi ketakutan besar. Tapi kita takut punya mimpi-mimpi besar seperti itu. Jadi apalagi dalam politik kita tidak biasa kampanye yang besar-besar seperti itu ya. Kan kita senang yang kecil-kecil main gimmick, iya kan? Gimmick. Jadi kalau nggak jauh dari sembako. iya kan? Yeah. Jadi kalau kita bilang super power baru, orang bilang ngapain sih jualan begitu dalam politik? Iya betul. Yang konkret aja. Ini yang konkret aja kan? Sembako, ya, uang rokok. Iya kan? Orang selalu berpikir seperti itu, sederhana itu. Itu yang menyebabkan kenapa Cina dengan Asia Tenggara secara umum jadi berbeda. Kita bangkit lebih dulu, kenapa dia maju lebih cepat? Jadi achieve-nya lebih besar orang Karena Cina. itu achieve-nya lebih besar. Dari awal orang Cina punya semangat untuk jadi juara satu. Yeah. Kalau Anda baca misalnya Singapura, itu kan masalah visi, masalah need to achieve. Yeah. Orang punya semangat achievement yang tinggi, punya mimpi besar, dan secara sistematis, secara tekun, bekerja untuk itu. Yeah. Iya kan? Bisa dikatakan etos kerjanya berbeda. Etos kerja itu bagian dari need to achieve. Iya kan? Kalau need to achieve kita, semangat achievement kita rendah, walaupun kita punya kemampuan kita ini nggak akan maksimal. Yeah. Orang Cina datang ke sini nggak lama langsung kaya. Orang kita transmigrasi puluhan tahun dulu. Ya. Baru punya kebun. Nah. Jadi sementara peluangnya di luar sana ada. Potensi kita sebagai negara ada. Anda bicara geografi ini bisa, Anda bicara demografi Indonesia bisa. Anda bicara sumber daya alam ini juga bisa. Kaya, ini yang selalu saya bilang, langit kita terlalu tinggi tapi kita terbang terlalu rendah. Iya kan? Kenapa gap ini ada? Gap antara potensi dan pencapaian. Sebabnya adalah karena need to achieve kita itu rendah. Need to achieve, ya. Semangat kita untuk meraih hal-hal yang besar di dalam hidup kita itu rendah. Inilah yang harus kita lawan. Jadi superpower baru adalah sebuah mimpi besar. Iya. Jadi waktu saya berpikir nama dari partai ini gelombang. Gelombang itu kan maknanya energi, tenaga, tekad, kemauan. Iya kan? Kita hanya jangan jadi ombak dalam secangkir kopi. Betul. Iya kan? Ya, harus menjadi buih di tengah samudra. Kita kalau jadi ombak dalam secangkir kopi, kelihatannya gaduh, tapi cuma dalam cangkir kopi. Kita ini mau jadi gelombang. Iya kan? Ada peluang yang kita baca di luar sana. Dan saya tahu bagi kebanyakan orang, kebanyakan politisi, saya mungkin dianggap sebagai pemimpi, tapi I don't care. Saya nggak peduli. Dianggap tidak populer. Tidak populer dan mungkin orang juga berpikir bahwa itu tidak efektif sebagai bahan kampanye. Kan? Tapi tujuan kita, dan saya secara pribadi merasakan betul bahwa tujuan kita mendirikan partai ini dari awal memang untuk melakukan hal-hal yang besar. Yang besar. Iya kan? Bukan sekedar kata berubah. Iya. Dan karena itu kita memang harus membangkitkan semangat dan kemauan bangsa Indonesia ini untuk mencapai cita-cita besar itu karena peluangnya ada. Peluangnya ada gitu. Tinggal kemauannya. Nah, sekarang ada 2 pertanyaan yang tersisa, tapi saya kira kita sisakan nanti untuk episode selanjutnya, yaitu berapa jarak yang harus kita tempuh dari realitas kita hari ini sampai kita menjadi negara superpower. Dan waktu. Dan berapa waktu lama yang kita butuhkan untuk itu. Ya. Terima kasih Pak Anies. Sahabat Gelora, tadi sudah dibahas begitu dalam. Di tengah krisis ada opportunity. Di tengah krisis yang berulang dari sejarah yang masa lalu ke masa kini, itu ada peluang yang memungkinkan kita bisa menjadi superpower baru. Ada 4 hal. Peluang, kemudian kemauan, dan minggu depan insya Allah jarak dan waktu akan dibahas oleh Pak Anies. Terima kasih untuk semuanya. Anda sudah menyaksikan, Anda sudah menyimak. Pak Anies sudah menjawab dan
sahabat Gelora tinggal menentukan pilihannya bersama Gelora. Salam Gelora. Semangat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.